Halo guys, kembali lagi bersama saya di HR YouTube channel. Di video kali ini saya akan bahas tentang galbay di pinjol 2022. Apakah yang akan terjadi jika kita melakukan galbay di pinjol ilegal maupun legal? Simak video ini sampai habis. Di video kali ini saya akan bahas apakah yang akan terjadi jika seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai tagihan di pinjaman online ilegal maupun legal melakukan aksi galbay. Jika untuk pinjaman online ilegal itu memang sudah ada himbauan ya dari Kominfo bahwa jangan sampai kalian terjerat dalam pinjol ilegal. Bahkan ada informasi dari Kominfo yang menyatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di pinjaman online ilegal tapi gak usah dibayar. Lalu bagaimanakah dengan pinjaman online legal yang sudah terdaftar di OJK? Jika kita melakukan galbay secara kompak, mungkin dari pihak perusahaan pinjaman online legal akan merasa panik karena debitur-debiturnya mengalami gagal bayar dalam tagihannya. Yang otomatis perusahaan tersebut akan komplain kepada pemerintah karena debitur-debiturnya mengalami gagal bayar dalam tagihannya. Ketika pemerintah menerima komplain dari perusahaan fintech legal, pemerintah pastinya akan lebih dulu memperhatikan masyarakat. Karena di masa sekarang masyarakat sudah banyak yang mengenal yang namanya pinjaman online, maupun itu ilegal ataupun legal. Dan tidak sedikit juga banyak masyarakat yang mengalami gagal bayar dalam tagihan maupun cicilannya. Ada orang yang ketika galbay itu tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Jadi mereka terlihat cuek dan tidak merasa ketakutan. Tapi tidak sedikit juga ada yang panik, ketakutan ketika mereka mengalami gagal bayar dalam pinjaman online legal ataupun ilegal. Hal yang menjadi ketakutan mereka adalah mereka takut akan didatangin oleh debt collector atau DC dari pinjaman online. Saran dari saya, kalian tidak boleh takut ataupun panik ketika kalian didatangi oleh debt collector. Karena sudah banyak orang yang mengalami gagal bayar dalam waktu yang lama itu masih aman-aman saja, tidak sampai dihukum di penjara. Banyaknya jumlah masyarakat yang mempunyai cicilan di pinjaman online, ketika mereka melakukan aksi galbay dalam serentak pasti akan membuat hal ini menjadi sebuah pertanyaan bagi pemerintah. Pemerintah akan bertanya-tanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kebanyakan masyarakat yang mengalami gagal bayar dalam jumlah yang cukup banyak. Dan apa yang sebenarnya memberatkan masyarakat hingga mengalami gagal bayar di pinjaman online? Apakah masyarakat merasa berat dengan bunga dan juga cicilan yang sangat singkat, hingga masyarakat merasa kebingungan untuk membayar kewajibannya, dan pemerintah akan mencarikan solusinya? Dan lambat laun akan terbongkar semuanya satu persatu. Dan buat kalian yang lagi mengalami galbay atau lewat jatuh tempo, kalian gak usah takut ataupun panik. Kalian harus tetap tenang karena pemerintah juga tidak mau masyarakatnya merasa tertekan dan kebingungan akibat gagal bayar di pinjaman online. Nah guys, itu adalah sedikit gambaran jikalau semua orang yang memiliki tagihan di pinjol melakukan galbay secara bersamaan. Dan perlu kalian ketahui, walaupun kalian galbay di pinjol legal atau pinjol resmi yang terdaftar di OJK, kalian juga tetap harus tenang. Karena ini pinjaman online yang terdaftar di OJK dan resmi, mereka ada aturan-aturannya dalam penagihan. Jika ada penagihan yang berlebihan, kalian tinggal melaporkannya saja, karena mereka telah melanggar aturan. Dan jika mereka melanggar aturan, kemungkinan besar perusahaan mereka akan dicabut perizinannya dari OJK. Sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mengalami gagal bayar. Saran dari saya, kalian harus tetap tenang dan jangan panik ketika kalian mengalami galbay atau lewat jatuh tempo. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan juga share ke teman-teman kalian jika video ini menurut kalian bermanfaat. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.